Tim nasional Bahrain yang akan menghadapi Indonesia di GBK pada besok hari tanggal 25 Maret tentunya sudah siap tempur. Mereka sama seperti kita posisinya, tidak boleh kalah. Setelah kalah lawan Jepang, Bahrain ingin bangkit di GBK. Makanya kita harus berhati-hati mewaspadai kebangkitan Bahrain saat menghadapi Bang Jai Isyes dan kawan-kawan. Pelatih Bahrain yaitu Dragan Talasic yakin bisa mendapatkan poin. Artinya mereka ingin dapat angka, tidak boleh kalah melawan Indonesia. Sementara kita tidak boleh kalah memang pasti, tapi juga tidak boleh imbang jika ingin meneruskan langkah kita menuju ke fase selanjutnya, atau paling tidak minimal kita bisa mendapatkan posisi keempat. Maka kita akan bertarung pada Oktober depan di putaran keempat. Talasic melewati pertandingan melawan Jepang yang diakui ini pertandingan yang bagus buat timnya, walaupun menderita kekalahan dengan 2-0, tetapi dia puas melihat perjuangan tim asuhannya yang bertarung melawan Jepang, memberikan perlawanan sengit, dan bahkan Jepang tidak berkutik sepanjang babak pertama walaupun menguasai bola lebih sedikit unggul dari Bahrain, tapi mereka sulit untuk bisa menembus pertahanan yang ketat, terorganize dengan rapi di jantung pertahanan Bahrain yang dikawal oleh Al Hayam di sana dan Amin Benadin, ya. Jadi dua ini center back yang paling kuat yang ada di tubuh Bahrain. Nah, Bahrain nantinya akan tampil itu tidak berbeda jauh dengan komposisi starting line up yang diturunkan oleh Dragan Talasic menghadapi tim asuhan Hajime Moriyasu, ya, pelatih kepala Jepang. Artinya di starting 11 itu kalau tidak berubah, ya, itu di depan itu ada Mahdi Abdul Jabbar, itu yang mereka taruh. Mereka bermain dengan 4-2-3-1. Sementara kita kan belum tahu apakah Patrick Kluivert akan memainkan dengan 4-3-3 atau juga dengan 4-2-3-1, akan 3-5-2, 4-4-2, itu urusan bagi Patrick Kluivert. Tetapi kita bicara soal Bahrain, lawan kita. Sangat berbahaya mereka dengan 4-2-3-1. Saya sudah bilang tadi Mahdi Abdul Jabbar yang ada di depan. Komposisinya, ya teman-teman, ini starting terakhir lawan Jepang. Kemudian kalau kita berurut dari tengah, mereka punya 3 gelandang yang sangat bagus. Ada Mehdi Al-Humaidan, di sana Ali Madan, dan Muhammad Jazim Manhur. Nah, Muhammad Jazim Manhur ini yang membuat 2 gol ke gawang Mahrun, yang membuat 2 gol ke gawang kita saat bermain 2-2 dengan Bahrain, yang sempat heboh itu dengan pertambahan waktu dari Ahmed Al-Kaf, wasit dari Oman, dari 7 menit ke 9 menit, bahkan mendekati 10 menit saat itu, ya, sehingga ada gol balasan dari Mahrun dari ke gawang kita. Oke, kita lupakan itu, sekarang fokus pemain kita menghadapi Bahrain. Nah, kalau 3 gelandang saya sebut tadi, teman-teman, 2 mereka punya double pivot yang kuat, ya, ketika bermain dengan 4-2-3-1. Double pivotnya itu ada Said, dia dan kapten mereka yang kuat sekali bermain di belakang itu untuk sebagai DM mereka, Al-Asad, ya, ini Kamil Al-Asad, ini bagus pemainnya ini, makanya dia ini harus mendapat perhatian juga, ya, kontribusinya sangat bagus, cepat untuk naik ke depan ketika transisi permainan dari Bahrain. Nah, di belakang itu ada 4 bermain dengan flat mereka. Di kanan biasanya yang tampil melawan Jepang itu ada Hamad, ya, yang bermain di sana. Kemudian di kiri ada Kulazi yang bisa bermain. Maka saya di tengah 2 center back tengah itu saya bilang tadi, Al-Hayyan dan Benadi yang bermain. Dengan Lutfallah, ya, Ibrahim yang menjadi penjaga gawang mereka. Nah, kalau Hamad ini tidak bisa bermain, ya, saya pikir ini Hamad Zamzam, ya, bek kanan dari Bahrain. Dia akan digantikan oleh Emmanuel, ya, Vincent Emmanuel ini adalah pemain yang berada di bek kanan saat menghadapi kita di Bahrain saat 2-2 itu, teman-teman, ya. Nah, Vincent masuk di babak kedua melawan Jepang di saat Samsan Hamad ini ditarik keluar kan di menit 82 kalau nggak salah, itu mengalami mungkin ada sedikit tidak stabil, ya, dia ditarik keluar dan Vincentnya masuk. Nah, kalau Vincent yang menggantikan nanti lawan Indonesia pada Selasa malam, berarti ini komposisi 4 back di belakang sama. Karena ketika melawan kita di Bahrain, ini 4-4 ini yang termasuk kiper Lutfallah.
Nah, kekuatan Bahrain itu mereka kuat karena di belakang itu kenapa? Karena sudah ada chemistry yang bagus di antara pemain mereka karena mereka bermain dalam satu klub ya di Bahrain sana. Dua center back mereka, Al Hayyan Benadi dan penjaga gawang Lutfala. Jadi memang bagus kecuali dua back Kulasi dan Vincent ya, itu berbeda klub. Kalau nggak salah Mubarak ya klubnya itu, kalau nggak salah ya. Nah, dengan komposisi seperti ini, saya pikir itu ada 99% sama seperti kita menghadapi mereka di Bahrain, teman-teman ya. Mungkin kalau itu hanya satu gelandang yang agak berbeda. Nah, komposisi ini yang di bawah Lasic ya ke Jakarta itu akan sama. Saya rasa kecuali Vincent ini akan berubah di bek kanan yang tadi saya bilang karena cederanya Sansan ya. Jadi itu komposisi mereka. Lalu siapa kekuatan mereka? Saya bilang tadi kan ada Al-Azad, kapten mereka. Namun kuncinya itu ada di Mahrun ya di sana dan Ali Madan. Inilah dua motor penggerak dari Bahrain yang harus dikawal, bukan dikawal, artinya dipersempit ruang mereka. Kalau mereka bisa berkembang dengan baik berbahaya. Karena ini kalau bisa dilihat Mahrun ini adalah Jack Irvine-nya Bahrain. Kalau kita kemarin punya Jack Irvine yang membuat brace lawan kita ya, ketika kalah dengan 5-1 lawan Australia. Nah, dia ini yang harus dikawal. Nah, kalau Australia punya Aiden O'Neill, teman-teman, maka mereka punya Ali Madan. Dua ini. Paling enak memang, saya selalu berulang-ulang bilang, kalau Patrick Kluivert memainkan langsung dengan Ivar Jenner, Pelupesi, dan Tom Haye. Sangat kuat. Sehingga mereka bisa mengontrol pergerakan dari dua pemain yang saya sebut tadi. Dua pemain Bahrain yang sangat baik. Bola tidak akan sambil ke depan kepada Mehdi Abdul Jabbar ketika ini diblok langsung. Ya, ditahan pergerakan dua pemain ini yang selalu mengatur secara bergantian ritme permainan dari Bahrain ini. Ya, oke, dengan saya Bung Ropan berbicara.